Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa nggak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi nggak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di tag terus, sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Ada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita, nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudhu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya Abdi, ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita ketika kita panggil. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak menganggap, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita. Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah, ada nggak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min taib, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah nggak berjasa dalam. Kalau seandainya dosa itu satu titik pulpen, terus setiap kita buat dosa itu jadi tinta sekecil ujung pulpen itu di hati kita, kayaknya bukan hati kita doang yang udah hitam, seluruh tubuh kita juga udah hitam. Bukan cuma tubuh kita, sampai area di sekeliling kita tuh udah hitam saking banyaknya
dosa. Soalnya di hati udah nggak ada tempat kosong untuk nitik-nitik kayak gitu. Akhirnya taruh di tangan, jadi tato semuanya, terus di lantai. Saking banyaknya dosa kita. Begitu kita datang kepada Allah, belum beramal soleh, baru mau datang, astagfirullahaladzim, langsung Allah sediakan menu istighfar, taubat dengan menu yang sangat istimewa. Jadi Allah tuh kangen kepada pendosa karena pengen ngampunin dosanya. Kangen kepada orang yang banyak masalah karena pengen ngasih solusi dalam masalahnya. Kangen kepada orang yang udah berbuat amal soleh karena pengen mengangkat derajatnya. Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Sebelum kita mengambil pilihan-pilihan hidup yang berat, menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup, apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani, dan mantep? Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, mau ujian nasional, mau ngerjain skripsi, mau ngelamar cewek, mau ngeputusin pacar, kan berat nih. Gimana caranya kita berani mutusin atau halalin? Kan dua pilihan berat nih, putus atau halal. Kalau kita nggak bisa halal, ya udah kita putus. Yuk kita belajar la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan-pilihan yang melibatkan Allah, dan kita lihat keajaiban bahwa Allah nggak ngecewain kita. Nggak mungkin gara-gara taat kepada Allah kita jadi kecewa. Yang dibutuhkan hanya iman, sabar. Iman bahwa Allah nggak mungkin ngecewain kita, sabar menunggu kejutan dari Allah. Allah kasih kejutan yang paling istimewa, makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikan air mata, ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget, bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-soleha. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen yang baik-baik, sebutin pengennya kita, hajat kita itu apa. Cuman ya Allah, saya kurang modal, ngomong Allah udah gitu. Ya Allah, kurang modal banget, gimana nih ya Allah, tapi kan Engkau maha kaya ya Allah, bilang gitu. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah. Dan kalau di dunia kita mempersiapkan segala sesuatu, harusnya di akhirat kita juga mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan kesusahan di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di akhirat. Kita susah di dunia masih punya keluarga, susah di akhirat gak punya siapa-siapa. Siapa yang nolong kita di dalam kubur kalau kita susah di kubur? Siapa yang nolong kita di padang mahsyar kalau kita susah di padang mahsyar? Dan siapa yang nolong kita di neraka kalau kita susah di neraka? Di dunia, begitu kita susah, ada teman, ada keluarga, ada orang tua, ada orang-orang yang mencintai kita. Di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri.